Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana Aksi Perubahan Orientasi P3K Asuhan Persalinan Normal Terstandar di Fasilitas Kesehatan Khususnya Ponet Sinangau, disusun oleh DB Hudaibiyah AMDK. Di sini ada profil saya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi dari ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya ada penjelasan dari pengertian asuhan persalinan normal merupakan salah satu cara untuk menurunkan AKI dan AKB, di mana fokus pelatihan asuhan persalinan normal adalah untuk mencegah pendarahan, postpartum, asfiksi bayi baru lahir atau hipotermi, infeksi partus lama. Untuk itu, peran bidan sebagai tenaga kesehatan melakukan continue of care yang sudah terstandarisasi. Asuhan persalinan normal mampu menurunkan AKI dan AKB. Menurut Setiawati tahun 2018. Pelatihan puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar atau PONET adalah puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONET siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader atau masyarakat, bidan desa, puskesmas non-PONET. Puskesmas PONET merupakan program yang dalam melakukan akselerasi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan umum dari kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah untuk memberikan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara, implementasi berakhlak, dan manajemen pegawai sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon, serta agar memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan orientasi merinci tujuan pembekalan ini seperti pengembangan pengetahuan dan keterampilan P3K. Tujuan khususnya yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan pada ibu hamil secara maksimal agar ibu dan bayinya sehat dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang kedua, mendapatkan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih khususnya di Ponet Sindang Laut. Yang ketiga, melakukan evaluasi kegiatan di Ponet Sindang Laut serta tentang pelayanan kebidanan. Yang keempat, menekan AKI dan AKB di wilayah puskesmas Sindang Laut dengan melaksanakan pelayanan sesuai standar. Yang kelima, mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas Sindang Laut. Waktu dan tempat. Kegiatan orientasi ini dimulai dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 dan dilaksanakan di Ponet Puskesmas Sindang Laut. Di sini ada nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Di sini ada visi Kabupaten Cirebon, yaitu visinya adalah periode mulai 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misinya adalah yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional.
Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan di masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, yaitu menguatkan toleransi antar umat beragama dan dengan keyakinan para penganutnya. Yang terakhir, yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, yaitu menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang pertama ada visi Kabupaten Cirebon, yaitu periode mulai 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misinya adalah yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern dan tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para penduduknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asli, aman, dan nyaman. Di sini ada bagan SOTD ODP Kabupaten Cirebon, yaitu bagan struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cirebon. Di sini ada bupati, wakil bupati, serta jajarannya. Manajemen penilaian kinerja P3K. Yang pertama ada dasar hukum, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang ketiga pengadaan P3K, yang keempat instrumen pembinaan disiplin. Di sini ada penilaian kinerja P3K. Yang pertama, penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, penilaian kinerja P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan di tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Yang ketiga, penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, prinsip iteratif, dan transparan. Nilai dan etika OPD. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Rencana strategi Dinas Kesehatan meliputi yang pertama, peningkatan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Yang keempat, penguatan masyarakat hidup sehat atau Germas. Yang kelima adalah peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Di sini ada Renstra dan rencana strategi Puskesmas Sindang Laut. Yang pertama, menurunnya jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Yang kedua, meningkatnya status gizi balita. Yang ketiga, meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Yang keempat, meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau PTM. SOTK OPD Dinas, yaitu yang pertama dasar hukum. Perbub nomor 1 tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Yang kedua, Perbub nomor 6 tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan. B. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, yaitu Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana unsur pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
Sini ada struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sini ada bagannya ya. Ada yang pertama kepala dinas beserta jajarannya. Dan di sini ada SOTK OPD Puskesmas Sindang Laut. Visinya adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Lemah Abang sehat dengan pelayanan ikhlas. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskanlah misi sebagai salah satu strategi pencapaiannya. Adapun misi Puskesmas Sindang Laut adalah memberikan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mengoptimalkan kinerja petugas dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kecamatan Lemah Abang. Di sini ada SOTK Puskesmas Sindang Laut, struktur organisasi Puskesmas Sindang Laut. Dan di sini ada tupoksi P3K diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. Undang-undang ini membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian baik untuk pegawai negeri sipil maupun P3K. Tupoksi bidan terampil yang utama melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologi sesuai kesimpulan. Yang keempat, memfasilitasi informed consent atau informed choice, melakukan tindakan pencegahan infeksi, memberikan nutrisi dan rehidrasi, oksigenisasi atau personal hygiene, memberikan vitamin atau suplemen pada klien asuhan kebidanan kasus fisiologis, melakukan kegiatan asuhan kelas ibu hamil, KIE tentang ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan, melakukan asuhan kala 1 sampai kala 4 persalinan fisiologis, melakukan pengkajian pada ibu nifas, melakukan asuhan kebidanan nifas 6 jam sampai 3 hari pasca persalinan, sampai dengan melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah. Rencana hasil kerja P3K yang pertama ada kegiatannya yaitu asuhan bersalin kala 1 sampai kala 4 fisiologis. Tujuan kinerjanya adalah penanganan ibu bersalin sesuai standar asuhan persalinan normal. Dan di sini ada indikator pencapaiannya yaitu terrealisasinya persalinan yang aman di wilayah Puskesmas Sindang Laut 100%. Waktunya di tahun 2024 sampai 2029. Yang kedua, bidan di Ponet Sindang Laut harus memiliki STR dan sudah pelatihan asuhan persalinan normal. Tujuannya, tenaga kesehatan terlatih dan sesuai prosedur. Indikator pencapaiannya, 11 bidan di Ponet Puskesmas Sindang Laut sudah memiliki STR dan sudah memiliki sertifikat APN. Tahun 2024 sampai 2029. Melakukan evaluasi kegiatan rutin setiap 3 bulan atau drill Ponet. Tujuannya, evaluasi kegiatan agar pelayanan lebih baik. Yang indikatornya, terrealisasinya evaluasi kegiatan Ponet setiap 3 bulan. Yang keempat, menekan angka AKI dan AKB di wilayah Puskesmas Sindang Laut. Melakukan pelayanan sesuai standar kebidanan dalam setiap tindakan. Indikatornya, AKI dan AKB di wilayah Puskesmas Sindang Laut tidak ada. Yang kelima, mendapat respon yang baik di masyarakat terhadap pelayanan di Ponet Sindang Laut. Tujuannya, melakukan survei kepuasan terhadap ibu yang bersalin di Puskesmas Sindang Laut. Indikator pencapaiannya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Puskesmas Sindang Laut mencapai 100%. Dan yang terakhir adalah penutup. Setelah melaksanakan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, beserta mengenal tugas dan fungsinya sebagai ASN,
serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya, menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengenali berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan, membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerjanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.